Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atiqoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu dia berdiri sendirian, berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Mbak Atiqoh adalah bintang tak terduga dari kampanye ini. Dengan jalan sendirian, keliling sendirian, dia memberi makna baru tentang kehadiran seorang perempuan, tentang dukungan yang bisa diberikan seorang istri kepada suaminya yang tengah berjuang. Lawan mencibirnya sebagai perempuan yang kelewat ambisius. Keluarganya dicibir sebagai keluarga yang terlalu ambisius. Tapi pada kenyataannya, Mbak Atiqoh sesungguhnya hanya sedang menjalankan tugas. Ia sedang memenuhi panggilan sejarah. Dia bukan perempuan yang terlampau ambisius, bukan sama sekali. Tapi Siti Atiqoh sejatinya sedang merombak total pandangan masyarakat tentang peran seorang perempuan sebagai pendukung suaminya, sebagai support system bagi suaminya yang sedang berjuang. Siti Atiqoh tidak berdiam di rumah. Dia tidak juga sekedar mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Siti Atiqoh setingkat di atas itu. Dia bersedia berbagi peran sekaligus berbagi tanggung jawab dengan suaminya. Dengan semangat Cut Nyak Dien, Siti Atiqoh ikut terjun ke medan pertempuran. Dia ikut aktif memperjuangkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang suami yang disayanginya. Siti Atiqoh adalah cerminan nyata perempuan masa kini. Ia dikagumi para perempuan yang lebih tua, menjadi cerminan perempuan generasinya. Dan dia menjadi inspirasi bagi para perempuan dari generasi sesudahnya. Sekitar 15 tahun silam ketika Alam masih bersekolah di bangku taman kanak-kanak, ketika suaminya sudah menjadi anggota DPR RI, Siti Atiqoh pernah diberikan sebuah kesempatan. Dia diberi kesempatan untuk kuliah S2 di Jepang. Dia pergi sendirian ke negeri asing nan jauh itu untuk menuntut ilmu. Anak dan suaminya ditinggalkannya. Dan Mas Ganjar harus berusaha sekuat tenaga mengatur waktu antara menyuarakan aspirasi rakyat dan mengurusi Alam kecil sendirian. Mas Ganjar sangat mendukung istrinya untuk melanjutkan kuliah dan bisa meraih gelar master di Jepang. Beasiswa yang didapat Siti Atiqoh waktu itu adalah sebuah kesempatan langka dan harus dimanfaatkan. Demi istrinya bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, Mas Ganjar rela berkorban. Dia menjadi single parent bagi Alam untuk sementara waktu. Maka di antara Mas Ganjar dan Mbak Atiqoh memang sudah terjalin komitmen dan sejarah untuk saling mendukung karir dan pencapaian dari pasangannya. Kalau sekarang adalah giliran dari Mbak Atiqoh untuk ikut memperjuangkan pencapaian suaminya, Mas Ganjar menjadi Presiden RI, hal ini adalah wajar di antara Mas Ganjar dan Mbak Atiqoh. Ini adalah tradisi keluarga mereka, dan ini menjadi inspirasi bagi banyak pasangan muda masa kini. Tidak ada tabu yang dilanggar dalam mendukung perjuangan suaminya. Apalagi Mbak Atiqoh pun paham bahwa menjadi presiden akan menjadi lahan amal yang luas bagi suaminya untuk berbakti memperbaiki kehidupan ratusan juta umat manusia. Makanya, sesungguhnya nggak ada yang patut dicibir dari kegiatan kampanye Mbak Atiqoh berkeliling di berbagai kota. Dia sesungguhnya sedang menjalankan sebuah tugas sejarah. Dia sedang mengubah paradigma. Dia sedang mengubah cara pandang banyak perempuan Indonesia. Dan makanya, kita sebagai sesama perempuan, rasanya kita patut ikut berkontribusi. Kita patut ikut memperjuangkan agar Mbak Atiqoh bisa menjadi ibu negara kita yang berikutnya. Percayalah,
Dalam posisi sebagai ibu negara kelak, bakal banyak kebaruan, terobosan, dan penyegaran yang bisa diberikan dan ditularkan oleh Mbak Atikoh kepada perempuan Indonesia untuk kemajuan perempuan Indonesia. Percayalah, sebagai ibu negara kelak, Mbak Atikoh bakal bisa membawa kita, membawa perempuan Indonesia menjadi maju, membawa perempuan Indonesia menjadi lebih berperan dan berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Buat masa depan anak-anak kita. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Budoyo mengenai Siti Atikoh melakukan kampanye. Ini sangat bagus untuk kita bahas karena istri dari Ganjar ini sangat berinisiatif dan mempunyai tekad untuk melakukan kampanye. Inilah salah satu momen yang dilakukan oleh istri Ganjar di saat kampanye. Bahkan istri Ganjar juga membeberkan atau membocorkan sedikit program-program Ganjar Pranowo ketika Ganjar akan menang di Pilpres di 2024. Tetapi memang ini momen karena kita mengulang kembali, karena Ganjar pun telah kalah dalam Pilpres di 2024. Kampanye bersama istri dan anak Ganjar, Kami Cinta Bogor dan Jabar. Memang saat itu juga bahwasannya istri Ganjar melakukan kampanye bersama Ganjar Pranowo dan Alam Ganjar. Menurut saya istri Ganjar ini adalah istri yang mensupport suaminya dalam keputusan apapun. Seperti anaknya juga bisa kita lihat mempunyai pikiran-pikiran untuk terjun ke dunia politik. Walaupun Ganjar saat ini memang kalah, tetapi kita mengapresiasikan dan memberikan hormat terhadap perjuangan keluarga dari Ganjar Pranowo. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Rini Budoyo, kita hanya mengulas kembali di saat istri dari Ganjar dan anak-anaknya melakukan kampanye. Tentunya inilah perjuangan mereka di saat kampanye dalam Pilpres di 2024. Walaupun hasilnya tidak memuaskan untuk saat ini, dan kemenangan Prabowo juga kita memberikan hormat dan kita juga memberikan selamat terhadap Prabowo dan Gibran Rakabuming, dan semoga mereka bisa melaksanakan dan menjalankan amanah untuk kedepannya dan mewujudkan cita-cita anak muda dan memberikan peluang kepada anak-anak. Dan kita juga menuntut program makan gratis Prabowo Gibran. Apakah nanti mereka melakukan sesuai apa yang dikatakan di saat kampanye? Kita harap sih seperti itu dan bisa menjalankan program-program yang memang dibutuhkan untuk anak Indonesia dan mewujudkan impian Indonesia untuk tahun 2045 emas. Ini berita dari Bogor, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku mencintai Kabupaten Bogor dan Jawa Barat saat menghadiri kampanye akbar bersama istrinya Siti Atikoh dan putranya Muhammad Alam Ganjar, studio Pakanan Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Istri Ganjar, anak saya menemani karena kami cinta kepada Bogor dan Jawa Barat. Sempurasu kumaha damang. Alhamdulillah, kata Ganjar di studio Pakanan Sari, Kabupaten Bogor pada hari Jumat tersebut. Memang kalau kita lihat bahwasannya kita juga tidak nyangka bahwasannya Ganjar kalah dalam Pilpres di 2024. Begitu semangatnya Ganjar ingin memenangkan kontestasi Pilpres, tapi mau gimana lagi, mungkin tidak nasib Ganjar untuk kemenangan dalam tahun ini. Mungkin saja di tahun 2029 ketika dia mencalonkan diri lagi, ada sih pro dan kontra, ada juga konflik atas kekalahan Ganjar.
Walaupun Ganjar menang, tetapi kita juga menghormati segala usaha dan segala semangat yang telah disampaikan kepada warga. Walaupun kita sudah memilih semaksimal mungkin mendukung Ganjar Pranowo, dan kita juga berharap waktu itu bahwasanya Ganjar menang karena program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Apalagi saya tertarik dengan program Ganjar ini soal program internet gratis. Menurut saya internet gratis ini sangat diperlukan bagi anak-anak atau anak sekolah atau anak kuliahan, karena ini sangat dunia modern dan membutuhkan internet agar bisa mengakses berita, mengakses dan mengaplikasikan segala aplikasi yang ada di media sosial. Karena terutama juga dalam kehidupan ini kita membutuhkan internet agar kita bisa melakukan sesuatu seperti menghubungi keluarga dan bisa juga training Bitcoin, banyak sekali teman-teman. Makanya saya tertarik karena saya mengetahui dengan akses internet sekarang ini dan cukup memerlukan, apalagi yang tinggal di daerah terpencil, tinggal di daerah pelosokan yang tidak terjangkau dengan jaringan. Dan mereka juga melontarkan program dalam satu keluarga miskin itu harus ada sarjana secara gratis. Ini kan menurut saya program yang telah disampaikan ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat, karena banyak masyarakat terhalang untuk menjenjang sarjana karena mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melangkah ke jenjang pendidikan sarjana tersebut. Nah, ini menurut saya program yang menarik yang harus diterapkan, tetapi ya sudahlah karena kita sudah kalah. Saya sih jujur mendukung Ganjar Pranowo karena ketertarikan dengan program-program yang telah disampaikan kepada saya, dan menurut saya juga bahwasannya Ganjar ini mempunyai leadership yang sangat kuat dan mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Tetapi untuk saat ini memang kita doakan saja siapapun pemenangnya dalam kontestasi Pilpres di 2024. Artinya kita sudah memahami untuk kedepannya dan kita tidak mempunyai penyesalan untuk 5 tahun ke depannya. Saya yakin ketika nanti Prabowo juga memimpin negara Republik Indonesia ini, bahwasanya beliau mampu untuk membawa Indonesia dan membawa anak-anak muda dan memberikan peluang kerja untuk negara-negara kita dan tidak bekerja lagi di negara lain, dan gaji juga semakin meningkat. Ya itu teman-teman yang kita harapkan, dan walaupun banyak yang pro dan kontra terhadap kemenangan Prabowo Gibran karena Gibran sejak awal sudah bermasalah, ya wajar saja, ini kan dunia politik dan kita juga tahu bahwasannya Gibran sudah bertindak semena-mena yang bisa lolos di MK, bahkan di MK juga sempat panas soal sengketaan keputusan-keputusan yang meloloskan Gibran dianggap tidak pantas untuk meluluskan Gibran yang tidak mencukupi usia dan tidak memenuhi prosedur dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD GR 2045.